Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Radita Tiastu Putri Winingko NIM 218115104 dari Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan memahami bagaimana cara melawan dehidrasi pada diare dengan menggunakan Oralit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama informasi berikut ini. Yang pertama ada apa itu diare? Diare atau mensret didefinisikan sebagai buang air besar dengan feses yang tidak berbentuk atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Feses dapat dengan atau tanpa lendir, darah, ataupun pus. Gejala penyerta dapat berupa mual, muntah, nyeri abdominal, mulas, tenesmus, demam, dan juga tanda-tanda dehidrasi. Diare sendiri dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Untuk yang pertama, apabila diare berlangsung kurang dari 2 minggu, maka dapat disebut sebagai diare akut. Sedangkan yang kedua, apabila diare berlangsung selama 2 minggu atau lebih, maka dapat digolongkan pada diare kronik. Selanjutnya, apa sih penyebab diare? Diare dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi, antara lain yang pertama, adanya infeksi virus, bakteri, maupun parasit. Yang kedua, daya tahan tubuh yang rendah. Yang ketiga, alergi makanan. Yang keempat, makanan yang mengandung pemanis buatan. Yang kelima, intoleransi fruktosa maupun laktosa. Yang keenam, efek samping obat-obatan. Dan yang ketujuh, penyakit lainnya seperti radang usus, kemudian penyakit celiak, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah diare? Berikut ini merupakan beberapa anjuran yang dapat diterapkan untuk mencegah diare. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan menggunakan air sabun. Hal ini dapat dilakukan terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging mentah, setelah menggunakan toilet, dan juga setelah bersin ataupun batuk. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dan minuman yang matang atau sudah dimasak. Yang keempat, menghindari konsumsi buah dan sayuran yang mentah atau tidak dipotong sendiri, terutama saat kita sedang berpergian. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan vaksinasi rotavirus dan pemberian ASI eksklusif pada bayi guna membantu membentuk antibodi dalam melawan virus dan mikroorganisme yang menyebabkan diare. Kemudian, apa itu dehidrasi pada diare? Dehidrasi merupakan kondisi di mana jumlah cairan yang keluar dari dalam tubuh lebih banyak dari jumlah cairan yang masuk. Dehidrasi dapat terjadi akibat asupan cairan yang berkurang atau pengeluaran cairan yang berlebih. Dehidrasi juga dapat disebabkan oleh berbagai penyakit, termasuk diare. Diare yang berlangsung secara terus-menerus dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan terjadi dehidrasi. Jika dibiarkan, dehidrasi akibat diare dapat berbahaya bagi tubuh. Pada tahap awal, dehidrasi menyebabkan keluhan lemas dan juga merasa haus. Sementara pada keadaan berat, dehidrasi ini dapat mengancam nyawa. Kemudian, apa itu Oralit? Oralit adalah obat yang bermanfaat untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare, sehingga bisa mencegah dan mengatasi terjadinya dehidrasi. Oralit sendiri dapat dikonsumsi oleh siapa saja, baik oleh bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Kita masuk ke dagu sibu Oralit. Untuk yang pertama, Oralit dapat diperoleh melalui puskesmas, posyandu, apotek, dan juga toko obat. Kemudian untuk penggunaan Oralit, sebungkus Oralit perlu dilarutkan ke dalam 1 gelas air matang atau sekitar 200 ml. Nah, setelah dilarutkan, untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi, berikut adalah dosis sesuai usia. Untuk yang pertama, anak 0-1 tahun membutuhkan 1,5 gelas Oralit pada 3 jam pertama.
kemudian setengah gelas setiap kali mencret atau buang air besar. Kemudian untuk anak 1-5 tahun dibutuhkan 3 gelas Oralit pada 3 jam pertama, kemudian 1 gelas setiap kali mencret atau buang air besar. Selanjutnya untuk anak 5-12 tahun dibutuhkan 6 gelas Oralit pada 3 jam pertama, kemudian 1,5 gelas setiap kali mencret atau buang air besar. Dan yang terakhir, untuk orang dewasa dan anak atas usia 12 tahun dibutuhkan 12 gelas Oralit pada 3 jam pertama, kemudian 2 gelas setiap kali mencret atau buang air besar. Dalam hal ini, dosis penggunaan dapat berubah sesuai dengan derajat dehidrasi dan juga kondisi pasien. Yang ketiga adalah simpan atau penyimpanan. Cara terbaik untuk menyimpan Oralit adalah disimpan pada suhu ruangan yang bersuhu antara 15-30 derajat Celcius dan terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah kemasan dibuka, obat atau Oralit harus digunakan dalam waktu 48 jam. Kemudian yang selanjutnya ada buang. Cara membuang Oralit adalah sebagai berikut. Yang pertama, serbuk Oralit yang kemasannya sudah rusak atau sudah kadaluarsa dapat dikeluarkan dari kemasannya. Kemudian serbuk Oralit itu dapat dicampurkan dengan ampas kopi, tanah, atau bahan lainnya. Hal ini ditujukan agar tidak dikonsumsi anak-anak, hewan peliharaan, ataupun dipungut oleh pemulung. Selanjutnya, obat yang sudah dicampur dengan bahan lain dapat dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Kemudian, buang wadah berisi campuran obat yang sudah tertutup rapat ke dalam tempat sampah. Nah, apabila pasien merasa kesulitan, maka pasien juga dapat menyerahkan kembali Oralit ke apotek untuk nantinya dibantu pemusnahan atau pembuangannya. Selanjutnya ada larutan gula garam atau LPG sebagai pengganti Oralit. Pada penggunaannya, selain kita dapat menggunakan Oralit yang sudah tersedia di pasaran, kita juga dapat membuat sendiri larutan pengganti Oralit yang biasa disebut dengan LGG atau larutan gula garam. Berikut merupakan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, ada air matang sebanyak 200 cc, kemudian ada gula sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ada garam sebanyak 1/4 sendok teh. Untuk proses pembuatan, semua bahan yang telah disiapkan tadi dimasukkan dan dicampurkan di dalam satu gelas. Nah, setelah semua bahan dicampurkan dan diaduk rata, maka akan diperoleh larutan gula garam atau LGG yang siap untuk dikonsumsi sebagai pengganti Oralit. Nah, sekian video edukasi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu.